Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan topik The Biological of Sex and Gender. Sebelum mulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya Melisa Fernanda dengan NIM 22207 sebagai pemateri kelima. Saya Melania Testorus dengan NIM 22205 sebagai pemateri 2. Nama saya Livia Sinaga dengan NIM 22201 sebagai pemateri ketiga. Saya Hamda Miri dengan NIM 22116 sebagai pemateri 4. Saya Putri Stefni dengan NIM 22219 sebagai pemateri pertama. Materi pertama akan disampaikan oleh Putri Stefni. Waktu dan tempat kami persilahkan. Materi kita kali ini membahas tentang the biological of sex and gender. Next slide. Nah, pada bagian bab ini kita akan mempelajari bagaimana seks mirip dan berbeda dengan dorongan lainnya, bagaimana hormon dan struktur otak mengontrol perkembangan dan perilaku seksual, beberapa perbedaan antara pria dan wanita dan apa penyebabnya, bagaimana penyimpangan dalam perkembangan seksual mempengaruhi tubuh dan otak, dan yang terakhir, bagaimana perkembangan prenatal dapat menjelaskan heteroseksualitas dan homoseksualitas. Next slide. Sex as a form of motivation. Seks adalah perilaku yang termotivasi seperti saat kita sedang lapar. Saat kita sedang lapar mungkin menyatakan hal yang jelas. Namun, para ahli teori kesulitan untuk mengkategorikan seks dengan dorongan fisiologis lainnya karena tidak sesuai dengan pola kebutuhan jaringan homeostatik, di mana homeostatik itu merupakan proses dan mekanisme otomatis yang dilakukan makhluk hidup untuk mempertahankan atau beradaptasi agar tubuhnya dapat berfungsi dengan normal, meski terjadi perubahan baik di dalam ataupun di luar dirinya. Jika kita gagal makan atau jika kita tidak dapat mempertahankan suhu tubuh dalam batas yang wajar, maka kita akan mati. Tetapi, tidak akan ada luka atau penyakit yang datang dari melupakan seks, bahkan melakukan seks, dan seks memastikan kelangsungan hidup spesies, tetapi bukan individu. Namun, ada beberapa kesamaan dengan dorongan lain seperti rasa lapar dan haus. Mereka termasuk gairah dan satiasi, keterlibatan hormon, dan kontrol oleh area tertentu di otak. Next slide. Definisi seks and gender. Seks atau jenis kelamin adalah istilah untuk karakteristik biologis yang membagi manusia ke dalam dua kategori, yaitu laki-laki dan perempuan, dan hewan ke dalam kategori jantan dan betina. Gender mengacu pada karakteristik perilaku yang terkait dengan menjadi laki-laki atau menjadi perempuan. Peran gender adalah seperangkat perilaku yang dianggap pantas oleh masyarakat jenis kelamin biologis tertentu. Contoh dari peran gender ini, misalnya seorang laki-laki yang akan menjadi seorang ayah, dan peran ayah itu adalah sebagai kepala keluarga atau sebagai pencari nafkah. Begitu juga dengan perempuan yang akan menjadi ibu dan akan mengurus rumah tangga. Sedangkan identitas adalah subjektivitas seseorang, perasaan menjadi laki-laki atau perasaan menjadi perempuan. Next slide. Arousal and satiation. Fase pertama yaitu fase assessment, di mana periode dari persiapan gairah untuk hubungan intim. Kedua jenis kelamin, pria dan wanita, mengalami peningkatan denyut jantung, laju pernapasan, tekanan darah, dan ketegangan otot. Selanjutnya, fase kedua adalah fase plateau, di mana fase ini terjadi peningkatan tingkat gairah seksual turun.
gairah dipertahankan pada tingkat tinggi selama beberapa detik atau menit, meskipun mungkin untuk memperpanjang periode ini. Pada masa ini, gairah seksual meningkat dan dipertahankan. Selanjutnya, testis berada di dalam skrotum sebagai persiapan untuk ejakulasi. Pelumasan vagina meningkat, dan pintu masuk vagina mengencang pada penis. Fase ketiga adalah fase orgasme. Fase orgasme ini adalah fase di mana terjadi pelepasan oksitosin dari kelenjar pituitari dan mengontrol respon berikutnya. Selama fase orgasme, kontraksi berirama penis disertai dengan ejakulasi cairan mani yang mengandung sperma ke dalam vagina. Kontraksi serupa terjadi di vagina. Periode ini hanya berlangsung beberapa detik, tetapi melibatkan pengalaman kesenangan yang intens. Fase keempat adalah fase resolusi, di mana fase resolusi ini mengikuti saat gairah berkurang dan tubuh kembali ke keadaan semula atau keadaan normal. Resolusi mengingatkan pada periode tenang setelah kembali ke homeostatis dengan dorongan lain. Dan fase terakhir adalah fase refraktori, di mana fase ini terjadi pada laki-laki, di mana mereka tidak dapat terangsang atau orgasme lagi selama beberapa menit, beberapa jam, bahkan berhari-hari, tergantung dari individu ataupun situasi yang dihadapi oleh individu tersebut. Tetapi fase refraktori ini hanya terjadi pada laki-laki dan tidak terjadi pada wanita, karena mereka bisa mengalami orgasme kapan saja selama fase resolusi. Demikian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh materi dari teman saya. Next slide. Oke. Struktur otak dan neurotransmitter. Struktur otak yang pertama adalah MPOA atau the medial preoptic area. Medial preoptic area ini dari hipotalamus adalah salah satu struktur otak yang lebih signifikan yang melibatkan perilaku seksual wanita. Dan stimulasi MPOA meningkatkan kopulasi atau hubungan pada tikus dari kedua jenis kelamin, dan MPOA aktif ketika mereka berkopulasi. Dan MPOA ini tampaknya lebih bertanggung jawab untuk kinerja daripada untuk motivasi seksual. Yang kedua adalah medial amigdala. Sebuah bagian dari amigdala dikenal sebagai media amigdala juga berkontribusi untuk perilaku seksual tikus dari kedua jenis kelamin. Medial amigdala ini berperan untuk menanggapi rangsangan seksual yang menarik seperti kehadiran pasangan seks potensial. Yang ketiga adalah sexually dimorphic nucleus atau SDN. Terletak di MPOA, penting dalam aktivitas seksual tikus jantan, dan faktanya adalah SDN 5 kali lebih besar pada tikus jantan daripada tikus betina. Tingkat aktivitas seksual pada laki-laki berhubungan dengan ukuran SDN mereka, yang pada gilirannya tergantung pada paparan prenatal atau sebelum lahir terhadap testosteron. Kerusakan SDN dapat mengurangi aktivitas seksual pada laki-laki. Next slide. Struktur yang keempat adalah the ventromedial nucleus. Terletak di hipotalamus, perannya penting untuk perilaku seksual pada tikus betina. Aktivitas meningkat di sini selama kopulasi. Maksudnya pada bagian ini, jadi peningkatan aktivitas selama kopulasi atau hubungan seks tadi. Kerusakan pada bagian ventromedial nucleus ini akan mengurangi responsif wanita terhadap kemauan pria. Dan berikut adalah gambar struktur dari otak yang berpartisipasi dalam perilaku seksual. Bisa dilihat. Selanjutnya, next slide. Ada beberapa neurotransmitter yang berpartisipasi dalam sexual behavior atau perilaku seksual. Yang pertama ada dopamin. Dopamin ini perannya meningkatkan level dari perilaku seksual manusia,
Dan serotonin ini efek dari pemakaian obat yang mengandung serotonin akan meningkatkan kadar serotonin itu dalam otak, dan kemudian serotonin itu akan diblok, tidak menyebar, diblok dalam otak sehingga terjadi peningkatan serotonin yang mengakibatkan rendahnya atau kurangnya tingkat arousal atau hasrat seseorang untuk melakukan aktivitas seksual, seperti contohnya lamanya proses ejakulasi, lamanya proses dan ereksi. Dan selanjutnya ada endorfin. Endorfin ini terbukti jika seorang laki-laki yang diinjeksi dengan naloxone akan mengurangi their arousal atau kesenangan mereka selama orgasme. Hal ini mengindikasi bahwa endorfin ini berpengaruh pada perilaku seksual laki-laki. Selanjutnya ada norepinefrin, meningkat pada pria dan wanita selama aktivitas seksual. Selanjutnya, the biological determination of sex atau penentuan biologis jenis kelamin. Next. Apa yang membuat seorang menjadi pria atau wanita? Dan saya akan menjelaskan mulai dari kromosom dan hormon. Next. Ketika sel membelah untuk menghasilkan sel kelamin, pasangan kromosom proses dari pembentukan penentuan jenis kelamin antara pria dan wanita itu pertama itu diawali dengan kromosom dan hormon. Nah, jadi ketika sel membelah untuk menghasilkan sel kelamin, pasangan kromosom terpisah dan setiap sperma atau setiap sel telur hanya menerima 23 kromosom. Ini berarti bahwa sel kelamin hanya memiliki 1 dari 2 kromosom seks. Sel telur akan selalu memiliki kromosom X, tapi sperma mungkin memiliki kromosom X atau kromosom Y. Tes, dengar nggak? Sel telur akan selalu memiliki kromosom X, tapi sperma mungkin memiliki kromosom X atau kromosom Y. Nah, fungsi prokreatif dari hubungan seksual adalah untuk membawa sperma laki-laki ke dalam kontak dengan sel telur perempuan. Nah, ketika pria berejakulasi ke dalam vagina betina wanita, sperma menggunakan flagella seperti ekornya untuk berenang melalui rahim, naik ke saluran tuba atau tuba falopi, tempat ovum turun. Begitu satu sperma memasuki sel telur, selaput sel telur segera menjadi tidak dapat ditembus, sehingga hanya satu sperma yang masuk ke sel telur. Dan selaput sel telur, hanya sperma yang diperbolehkan membesar sel telur, sperma berjalan menuju nukleus ovum atau inti selnya, di mana 2 set kromosom digabungkan menjadi pelengkap yang terdiri dari 23 pasang. Setelah pembuahan atau fertilisasi, sel telur mulai membelah menghasilkan miliaran sel yang membentuk janin atau embrio. Nah, jika sperma membuahi sel telur akan membawa kromosom seks X yang sebagian janin berkembang menjadi perempuan. Jika kromosom seks sperma adalah Y, anak yang lahir adalah berjenis kelamin laki-laki. Next. Selanjutnya adalah hormon prenatal dan otak. Ada beberapa perilaku seperti yang kita ketahui, ada karakteristik yang dapat diidentifikasi sebagai tipikal laki-laki dan lainnya sebagai tipikal wanita. Ini tidak berarti bahwa perilaku tersebut adalah wanita atau pria yang tepat atau mutlak untuk jenis kelamin tersebut. Tapi hanya bahwa mereka lebih sering terjadi pada satu jenis kelamin yang satu daripada yang lain. Contohnya adalah stereotip atau karakteristik yang dikenal oleh masyarakat kita bahwa biasanya laki-laki lebih memiliki kemampuan fisik yang lebih dibandingkan wanita, sedangkan wanita lebih emosional daripada laki-laki.
Perbedaan ini tidaklah mutlak. Dan di materi ini kita mempelajari bagaimana kita membuktikan bahwa hal itu bukanlah fakta yang mutlak. Nah, hormon yang bertanggung jawab untuk perkembangan gonad atau alat kelamin juga mempengaruhi perilaku seksual. Jika tikus jantan dikebiri setelah lahir atau diberi bahan kimia yang menghambat androgen sesaat sebelum lahir untuk waktu singkat, ia akan secara teratur menerima dorongan seksual jantan lain di masa dewasa. Nah, demikian pula tikus betina yang diberi testosteron selama periode kritis lebih tinggi dari biasanya sebagai orang dewasa akan meningkatkan betina lain pada tingkat yang lebih tinggi. Nah, jadi perilaku seksual tipikal dan atipikal tampaknya merupakan hasil dari pengaruh testosteron pada ukuran dan fungsi beberapa struktur otak. Dengan kata lain, kehadiran testosteron membuat struktur otak dan tertentu menjadi maskulin. Dan ketidakhadirannya menghasilkan feminisasi, seksualisasi otak tercermin dalam perbedaan perilaku yang mengaruhi tidak hanya aktivitas seksual, tapi juga perilaku bermain, aktivitas spasial, dan kinerja belajar. Itu dalam Kohler and Hines 1995. Dan selanjutnya, berikut adalah kesimpulan dari penentuan jenis kelamin dalam aspek biologisnya. Jadi diferensiasi sebagai laki-laki atau perempuan tergantung pada kombinasi kromosom X dan kromosom Y dan ada tidaknya testosteron. Kedua, testosteron mengontrol diferensiasi tidak hanya kelamin dan organ seks, tapi juga otak atau struktur otak. Next. Selanjutnya adalah perbedaan perilaku dan kognitif terkait gender atau gender-related behavior and cognitive difference. Ada perbedaan pria dan wanita yang didemonstrasikan atau yang tampak. Yang pertama, wanita memiliki kemampuan verbal yang lebih besar daripada pria. Yang kedua, pria lebih mampu dalam kemampuan visual spasial. Yang ketiga, pria lebih mampu dalam kemampuan matematis. Dan yang keempat, pria lebih agresif daripada wanita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hormon seks. Seks hormonal atau hormonal seks mengacu pada kelas utama hormon yang dilepaskan oleh gonad, estrogen terutama terlepas oleh ovarium, atau androgen yang terutama terlepas oleh testis. Selain mempengaruhi perkembangan struktur kelamin internal dan eksternal, hormon sangat berpengaruh terhadap perkembangan otak kita di dalam rahim. Secara khusus, hormon dapat membuat otak lebih maskulin atau feminim sebelum lahir, sedemikian rupa sehingga menciptakan identitas gender dan seksualitas umur hidup. Hormon seks manusia, yang pertama ada hormon estrogen. Hormon estrogen ini adalah hormon yang dapat mempengaruhi kegiatan seks. Hormon ini diproduksi bisa pada indung telur, bisa juga diproduksi di dalam sel dan kelenjar adrenal. Hormon ini berperan dalam pubertas, menstruasi, kehamilan, dan menopause. Fungsi utama hormon ini adalah pembentukan karakteristik seksual pada wanita, contohnya pertumbuhan payudara, rambut vagina, dan rambut ketiak, serta siklus menstruasi dan sistem reproduksi. Lalu ada progesteron. Progesteron ini utamanya berfungsi untuk mendukung proses kehamilan dan menekan produksi hormon estrogen setelah ovulasi. Hormon ini bisa membantu menstabilkan siklus menstruasi.
Biasanya level progesteron ini rendah sebelum ovulasi, namun hormon ini akan meningkat ketika sel telur keluar dari indungnya. Lalu ada testosteron. Testosteron bertanggung jawab terhadap berbagai perkembangan seksual pada pria. Hormon ini membantu organ eksternal maupun internal untuk berkembang, termasuk organ reproduksi pada pria seperti penis dan testis. Pada masa pubertas, hormon bertanggung jawab terhadap pembentukan suara pada pria, pertumbuhan rambut pada area penis, wajah, dan ketiak. Selain itu, hormon mempengaruhi kegiatan seks, di mana hormon ini meningkatkan sisi agresif pada pria dan meningkatkan libidonya. Yang terakhir ada androgen. Androgen ini seringkali disebut sebagai hormon laki-laki. Hormon ini secara umum memang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan organ reproduksi pria. Lalu ada biological sex variation. Yang pertama, Klinefelter syndrome. Sindrom ini adalah kombinasi kromosom XXY, anatomis pria dengan beberapa fitur wanita. Minatnya rendah terhadap seks. Biasanya, sindrom ini dialami oleh pria. Seksualitasnya, ketertarikan sesama gender tidak lebih umum daripada di antara pria biologis, contohnya kromosom XY. Selanjutnya ada Turner syndrome. Kromosom dengan satu X. Tubuh dan kelamin yang tampak seperti wanita, tapi tidak memiliki struktur reproduksi internal yang bekerja. Kehidupan seksnya bergantung pada pubertas yang dibantu oleh dokter. Biasanya diderita oleh wanita. Seksualitasnya tidak berhubungan dengan perasaan ketertarikan sesama jenis. Selanjutnya ada Complete Androgen Insensitivity Syndrome. Pria dengan kromosom XY yang tidak peka terhadap androgen, biasanya tidak terdeteksi sampai pubertas. Identitas gendernya biasanya dialami oleh wanita. Kebanyakan dari yang menderita sindrom ini tertarik pada pria. Nomor 4, ada Partial Androgen Insensitivity Syndrome. Pria dengan kromosom XY yang tidak merespon sepenuhnya terhadap androgen. Kelamin tampaknya merupakan campuran dari struktur pria dan wanita. Biasanya yang menderita sindrom ini bisa pria, bisa juga wanita. Ketertarikan seksualnya bervariabel. Selanjutnya ada yang kelima, 5-alpha reductase deficiency. Pria dengan kromosom XY yang tidak bisa mengkonversi testosteron ke DHT, memiliki testis tetapi memiliki tampilan kelamin perempuan sampai pubertas. Biasanya, yang menderita sindrom ini, pada masa kecil dia wanita, tapi setelah pubertas dia menjadi pria. Kebanyakan yang menderita sindrom ini tertarik ke wanita. Selanjutnya nomor 6, ada congenital adrenal hyperplasia. Wanita dengan kromosom XX dengan kelenjar adrenal yang memproduksi androgen berlebihan. Kelaminnya tampak jantan, dapat terjadi juga pada pria dengan kromosom XY, tapi mereka sama seperti pria yang tidak terpengaruh kebanyakannya. Biasanya diderita oleh wanita dengan perasaan maskulin, atau mungkin bisa kita sebut tomboy. Seksualitasnya kebanyakan tertarik pada pria, tapi ketertarikan sesama jenisnya juga tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Orientasi seksual. Orientasi seksual adalah istilah dan kategorisasi mengenai pola ketertarikan seksual kepada orang-orang dari lawan jenis atau gender, jenis kelamin yang sama atau gender, atau untuk kedua jenis kelamin atau lebih dari satu gender. Orientasi seksual itu sendiri ada banyak, ada heteroseksual, homoseksual, seksual, panseksual, aseksual, ataupun romantik, dan lain sebagainya. Tapi pada umumnya digolongkan dalam 3 hal. Yang pertama adalah heteroseksual. Heteroseksual adalah suatu pola atau watak tetap untuk mengalami ketertarikan seksual, kasih sayang, isi, atau romantis terhadap orang-orang yang berjenis kelamin berbeda. Dengan kata lain, contohnya seperti perempuan dengan laki-laki dan laki-laki dengan perempuan. Yang kedua adalah homoseksual.
yaitu rasa ketertarikan romantis dan atau seksual atau perilaku antara individu berkelamin atau gender yang sama. Dengan kata lain, antara laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dan perempuan. Yang ketiga adalah biseksual, merupakan ketertarikan romantis atau ketertarikan seksual atau kebiasaan seksual pada pria maupun wanita. Dalam kata lain, laki-laki bisa saja menyukai laki-laki ataupun menyukai perempuan. Next slide. Apa yang menyebabkan homoseksual? Next slide. Menurut hipotesis biologis, ada 3 hal yang mempengaruhi mengapa terjadinya homoseksualitas itu sendiri. Yang pertama adalah pengaruh genetik. Kalau kita membicarakan mengenai pengaruh genetik, menurut Hammer dan teman-temannya, pria gay punya kerabat gay dari ibunya lebih banyak daripada ayahnya. Alasan mengapa teori ini digunakan adalah dikarenakan ibulah yang mewariskan kromosom X pada. Jadi ketika diurut, ada kemungkinan bahwa kerabat dari ibu akan memiliki lebih banyak mereka yang gay dibanding laki-laki. Yang kedua adalah pengaruh hormon. Prenatal. Seperti yang sudah dibahas teman-teman sebelumnya, bahwa di masa-masa prenatal, apabila otak terekspos terhadap hormon yang kita tidak tahu, yang lebih signifikan yang melibatkan perilaku seksual wanita. Dan stimulasi MPOA meningkatkan kopulasi atau hubungan pada tikus dari kedua jenis kelamin, dan MPOA aktif ketika mereka berkopulasi. Dan MPOA ini tampaknya lebih bertanggung jawab untuk kinerja daripada untuk motivasi seksual. Yang kedua adalah medial amigdala. Sebuah bagian dari amigdala dikenal sebagai media amigdala juga berkontribusi untuk perilaku seksual tikus dari kedua jenis kelamin. Medial amigdala ini berperan untuk menanggapi rangsangan seksual yang menarik seperti kehadiran pasangan seks potensial. Yang ketiga adalah sexually dimorphic nucleus atau SDN. Terletak di MPOA, penting dalam aktivitas seksual tikus jantan, dan faktanya adalah SDN 5 kali lebih besar pada tikus jantan daripada tikus betina. Tingkat aktivitas seksual pada laki-laki berhubungan dengan ukuran SDN mereka, yang pada gilirannya tergantung pada paparan prenatal atau sebelum lahir terhadap testosteron. Kerusakan SDN dapat mengurangi aktivitas seksual pada laki-laki. Next slide. Struktur yang keempat adalah the ventromedial nucleus. Terletak di hipotalamus, perannya penting untuk perilaku seksual pada tikus betina. Aktivitas meningkat di sini selama kopulasi. Maksudnya pada bagian ini, jadi peningkatan aktivitas selama kopulasi atau hubungan seks tadi. Kerusakan pada bagian ventromedial nucleus ini akan mengurangi responsif wanita terhadap kemauan pria. Dan berikut adalah gambar struktur dari otak yang berpartisipasi dalam perilaku seksual. Bisa dilihat. Selanjutnya, next slide. Ada beberapa neurotransmitter yang berpartisipasi dalam sexual behavior atau perilaku seksual. Yang pertama ada dopamin. Dopamin ini perannya meningkatkan level dari perilaku seksual manusia, dan serotonin ini efek dari pemakaian obat yang mengandung serotonin akan meningkatkan kadar serotonin itu dalam otak, dan kemudian serotonin itu akan diblok, tidak menyebar, diblok dalam otak sehingga terjadi peningkatan serotonin yang mengakibatkan rendahnya atau kurangnya tingkat arousal atau hasrat seseorang untuk melakukan aktivitas seksual, seperti contohnya lamanya proses ejakulasi, lamanya proses dan ereksi. Dan selanjutnya ada endorfin. Endorfin ini terbukti jika seorang laki-laki
yang diinjeksi dengan naloxone akan mengurangi their arousal atau kesenangan mereka selama orgasme. Hal ini mengindikasi bahwa endorfin ini berpengaruh pada perilaku seksual laki-laki. Selanjutnya ada norepinephrine, meningkat pada pria dan wanita selama aktivitas seksual. Selanjutnya, the biological determination of sex atau penentuan biologis jenis kelamin. Next. Apa yang membuat seseorang menjadi pria atau wanita? Dan saya akan menjelaskan mulai dari kromosom dan hormon. Next. Ketika sel membelah untuk menghasilkan sel kelamin, pasangan kromosom selanjutnya adalah hormon prenatal dan otak. Ada beberapa perilaku seperti yang kita ketahui, ada karakteristik yang dapat diidentifikasi sebagai tipikal laki-laki dan lainnya sebagai tipikal wanita. Ini tidak berarti bahwa perilaku tersebut adalah wanita atau pria yang tepat atau mutlak untuk jenis kelamin tersebut. Tapi hanya bahwa mereka lebih sering terjadi pada satu jenis kelamin yang satu daripada yang lain. Contohnya adalah stereotip atau karakteristik yang dikenal oleh masyarakat kita bahwa biasanya laki-laki lebih memiliki kemampuan fisik yang lebih dibandingkan wanita, sedangkan wanita lebih emosional daripada laki-laki. Perbedaan ini tidaklah mutlak, dan di materi ini kita mempelajari bagaimana kita membuktikan bahwa hal itu bukanlah fakta yang mutlak. Nah, hormon yang bertanggung jawab untuk perkembangan gonad atau alat kelamin juga mempengaruhi perilaku seksual. Jika tikus jantan dikebiri setelah lahir atau diberi bahan kimia yang menghambat androgen sesaat sebelum lahir untuk waktu singkat, ia akan secara teratur menerima dorongan seksual jantan lain di masa dewasa. Nah, demikian pula tikus betina yang diberi testosteron selama periode kritis lebih tinggi dari biasanya sebagai orang dewasa akan meningkatkan betina lain pada tingkat yang lebih tinggi. Nah, jadi perilaku seksual tipikal dan atipikal tampaknya merupakan hasil dari pengaruh testosteron pada ukuran dan fungsi beberapa struktur otak. Dengan kata lain, kehadiran testosteron membuat struktur otak dan tertentu menjadi maskulin. Kromosom XX dengan kelenjar adrenal yang memproduksi androgen berlebihan. Kelaminnya tampak jantan, dapat terjadi juga pada pria dengan kromosom XY, tapi mereka sama seperti pria yang tidak terpengaruh kebanyakannya. Biasanya diderita oleh wanita dengan perasaan maskulin, atau mungkin bisa kita sebut tomboy. Seksualitasnya kebanyakan tertarik pada pria, tapi ketertarikan sesama jenisnya juga tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Orientasi seksual. Orientasi seksual adalah istilah dan kategorisasi mengenai pola ketertarikan seksual kepada orang-orang dari lawan jenis atau gender, jenis kelamin yang sama atau gender, atau untuk kedua jenis kelamin atau lebih dari satu gender. Orientasi seksual itu sendiri ada banyak, ada heteroseksual, homoseksual, biseksual, panseksual, aseksual, ataupun romantik, dan lain sebagainya. Tapi pada umumnya digolongkan dalam tiga hal. Yang pertama adalah heteroseksual. Heteroseksual adalah suatu pola atau watak tetap untuk mengalami ketertarikan seksual, kasih sayang, fisik, atau romantis terhadap orang-orang yang berjenis kelamin berbeda. Dengan kata lain, contohnya seperti perempuan dengan laki-laki dan laki-laki dengan perempuan. Yang kedua adalah homoseksual, yaitu rasa ketertarikan romantis dan atau seksual atau perilaku antara individu berkelamin atau gender yang sama. Dengan kata lain, antara laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dan perempuan. Yang ketiga adalah biseksual, merupakan ketertarikan romantis atau ketertarikan seksual atau kebiasaan seksual pada pria maupun wanita. Dengan kata lain,
Laki-laki bisa saja menyukai laki-laki ataupun menyukai perempuan. Next slide. Apa yang menyebabkan homoseksual? Next slide. Menurut hipotesa biologis, ada 3 hal yang mempengaruhi mengapa terjadinya homoseksualitas itu sendiri. Yang pertama adalah pengaruh genetik. Kalau kita membicarakan mengenai pengaruh genetik, menurut Hammer dan teman-temannya, pria gay punya kerabat gay dari ibunya lebih banyak daripada ayahnya. Alasan mengapa teori ini digunakan adalah dikarenakan ibulah yang mewariskan kromosom X padanya. Jadi ketika diurut-urut, ada kemungkinan bahwa kerabat dari ibu akan memiliki lebih banyak mereka yang gay dibanding laki-laki. Yang kedua adalah pengaruh hormon. Prenatal. Seperti yang sudah dibahas teman-teman sebelumnya, bahwa di masa-masa prenatal, apabila otak terekspos terhadap hormon yang kita tidak tahu, hormonal seks mengacu pada kelas utama hormon yang dilepaskan oleh gonad, estrogen terutama terlepas oleh ovarium, atau androgen yang terutama terlepas oleh testis. Selain mempengaruhi perkembangan struktur kelamin internal dan eksternal, hormon sangat berpengaruh terhadap perkembangan otak kita di dalam rahim. Secara khusus, hormon dapat membuat otak lebih maskulin atau feminim sebelum lahir, sedemikian rupa sehingga menciptakan identitas gender dan seksualitas umur hidup. Hormon seks manusia, yang pertama ada hormon estrogen. Hormon estrogen ini adalah hormon yang dapat mempengaruhi kegiatan seks. Hormon ini diproduksi bisa pada indung telur, bisa juga diproduksi di dalam sel dan kelenjar adrenal. Hormon ini berperan dalam pubertas, menstruasi, kehamilan, dan menopause. Fungsi utama hormon ini adalah pembentukan karakteristik seksual pada wanita, contohnya pertumbuhan payudara, rambut vagina dan rambut ketiak, serta siklus menstruasi dan sistem reproduksi. Lalu ada progesteron. Progesteron ini utamanya berfungsi untuk mendukung proses kehamilan dan menekan produksi hormon estrogen setelah ovulasi. Hormon ini bisa membantu menstabilkan siklus menstruasi. Biasanya level progesteron ini rendah sebelum ovulasi, namun hormon ini akan meningkat ketika sel telur keluar dari indungnya. Lalu ada testosteron. Testosteron bertanggung jawab terhadap berbagai perkembangan seksual pada pria. Hormon ini membantu organ eksternal maupun internal untuk berkembang, termasuk organ reproduksi pada pria seperti penis dan testis. Pada masa pubertas, hormon bertanggung jawab terhadap pembentukan suara pada pria, pertumbuhan rambut pada area penis, wajah, dan ketiak. Selain itu, hormon mempengaruhi kegiatan seks, di mana hormon ini meningkatkan sisi agresif pada pria dan meningkatkan libidonya. Yang terakhir ada androgen. Androgen ini seringkali disebut sebagai hormon laki-laki. Hormon ini secara umum memang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan organ reproduksi pria. Lalu ada biological sex variation. Yang pertama, Klinefelter syndrome. Sindrom ini adalah kombinasi kromosom XXY, anatomis pria dengan beberapa fitur wanita. Minatnya rendah terhadap seks. Biasanya, sindrom ini dialami oleh pria. Seksualitasnya, ketertarikan sesama gender tidak lebih umum daripada di antara pria biologis, contohnya kromosom XY. Selanjutnya ada Turner syndrome. Kromosom dengan 1X. Tubuh dan kelamin yang tampak seperti wanita, tapi tidak memiliki struktur reproduksi internal yang bekerja. Kehidupan seksnya bergantung pada pubertas yang dibantu oleh dokter. Biasanya diderita oleh wanita.
Seksualitasnya tidak berhubungan dengan perasaan ketertarikan sesama jenis. Selanjutnya ada Complete Androgen Insensitivity Syndrome. Pria dengan kromosom XY yang tidak peka terhadap androgen, biasanya tidak terdeteksi sampai pubertas. Identitas gendernya biasanya dialami oleh wanita. Kebanyakan dari yang menderita sindrom ini tertarik pada pria. Nomor 4, ada Partial Androgen Insensitivity Syndrome. Pria dengan kromosom XY yang tidak merespons sepenuhnya terhadap androgen. Kelamin tampaknya merupakan campuran dari struktur pria dan wanita. Biasanya yang menderita sindrom ini bisa pria, bisa juga wanita. Ketertarikan seksualnya bervariabel. Selanjutnya ada yang kelima, 5-alpha reductase deficiency. Pria dengan kromosom XY yang tidak bisa mengkonversi testosteron ke DHT, memiliki testis tetapi memiliki tampilan kelamin perempuan sampai pubertas. Biasanya, yang menderita sindrom ini pada masa kecil dia wanita, tapi setelah pubertas dia menjadi pria. Kebanyakan yang menderita sindrom ini tertarik ke wanita. Selanjutnya nomor 6 ada congenital adrenal hyperplasia. Wanita dengan kromosom XX dengan kelenjar adrenal yang memproduksi androgen berlebihan. Kelaminnya tampak jantan, dapat terjadi juga pada pria dengan kromosom XY, tapi mereka sama seperti pria yang tidak terpengaruh kebanyakannya. Biasanya diderita oleh wanita dengan perasaan maskulin, atau mungkin bisa kita sebut tomboy. Seksualitasnya kebanyakan tertarik pada pria, tapi ketertarikan sesama jenisnya juga tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Orientasi seksual. Orientasi seksual adalah istilah dan kategorisasi mengenai pola ketertarikan seksual kepada orang-orang dari lawan jenis atau gender, jenis kelamin yang sama atau gender, atau untuk kedua jenis kelamin atau lebih dari satu gender. Orientasi seksual itu sendiri ada banyak, ada heteroseksual, homoseksual, seksual, panseksual, aseksual, ataupun romantik, dan lain sebagainya. Tapi pada umumnya digolongkan dalam 3 hal. Yang pertama adalah heteroseksual. Heteroseksual adalah suatu pola atau watak tetap untuk mengalami ketertarikan seksual, kasih sayang, fisik, atau romantis terhadap orang-orang yang berjenis kelamin berbeda. Dengan kata lain, contohnya seperti perempuan dengan laki-laki dan laki-laki dengan perempuan. Yang kedua adalah homoseksual, yaitu rasa ketertarikan romantis dan atau seksual atau perilaku antara individu berkelamin atau gender yang sama. Dengan kata lain, antara laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dan perempuan. Yang ketiga adalah biseksual, merupakan ketertarikan romantis atau ketertarikan seksual atau kebiasaan seksual pada pria maupun wanita. Dengan kata lain, laki-laki bisa saja menyukai laki-laki ataupun menyukai perempuan. Next slide. Apa yang menyebabkan homoseksual? Next slide. Menurut hipotesis biologis, ada 3 hal yang mempengaruhi mengapa terjadinya homoseksualitas itu sendiri. Yang pertama adalah pengaruh genetik. Kalau kita membicarakan mengenai pengaruh genetik, menurut Hammer dan teman-temannya, pria gay punya kerabat gay dari ibunya lebih banyak daripada ayahnya. Alasan mengapa teori ini digunakan adalah dikarenakan ibulah yang mewariskan kromosom X padanya. Jadi ketika dia terurut, ada kemungkinan bahwa kerabat dari ibu akan memiliki lebih banyak mereka yang gay dibanding laki-laki. Yang kedua adalah pengaruh hormon. Prenatal. Seperti yang sudah dibahas teman-teman sebelumnya bahwa di masa-masa prenatal, apabila otak terekspos terhadap hormon yang kita tidak tahu, struktur otak yang pertama adalah third interstitial left of the anterior thalamus atau disingkat dengan INH3. Faktanya adalah ditemukan bahwa
Pada pria gay ditemukan ukurannya setengah dari pria heteroseksual. Dan yang kedua adalah suprachiasmatic nucleus atau disingkat SCN. Yang bertanya adalah lebih besar pada homoseksual dan mengandung hampir 2 kali lipat yang mengandung hormon vasopressin. Next slide. Variasi ekspresi pada gender. Yang pertama adalah transseksualisme. Merupakan orang yang memiliki identitas gender yang tidak sesuai dengan jenis kelamin biologis mereka. Jadi, transseksual laki-laki ke perempuan atau male to female adalah seseorang yang lahir laki-laki tapi menganggap dirinya perempuan. Sedangkan transseksual perempuan ke laki-laki atau female to male adalah mereka yang lahir perempuan tapi menganggap dirinya laki-laki. Ketidakcocokan antara jenis kelamin fisik dan identitas gender psikologis seseorang mengakibatkan ketidakbahagiaan dan ketidaknyamanan yang berkepanjangan. Ini dikenal secara klinis sebagai gender dysphoria. Selanjutnya, transseksualisme menurut Ray Blankenship homoseksual transseksual. Apa maksudnya? Jadi, kalau homoseksual transseksual adalah ketika mereka anggap saja laki-laki, dia menyukai laki-laki, tapi dia tidak mengharapkan dirinya ini menjadi laki-laki. Jadi dia trans, atau dia tidak merasa dia cocok dan menjadi laki-laki, dia menjadi perempuan. Maka itu disebut dengan homoseksual transseksual. Dan yang kedua adalah di mana atau sama jenisnya sendiri. Itu dia. Next slide. Yang kedua adalah cross-dressing. Cross-dressing adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan kegiatan menggunakan pakaian yang diasosiasikan dengan seks yang lain. Salah satu variasi dari cross-dressing adalah transvestism. Merajuk pada kegiatan yang bertujuan meraih kepuasan seksual dengan menggunakan pakaian dari seks lain. Ada banyak alasan dari cross-dressing itu sendiri. Seperti misalnya nafsu seksual, relaksasi, meredakan rasa panik, atau mungkin untuk bereksperimen dengan sisi lain dari seksnya itu sendiri. Jadi contohnya, laki-laki ingin merasakan bagaimana dirinya menjadi feminin, maka dia akan menggunakan cross-dress, mungkin memakai gaun perempuan atau lainnya, sebaliknya dengan yang perempuan. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Melisha. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang maskulinitas dan feminitas. Maskulinitas adalah sejumlah atribut, perilaku, dan peran yang terkait dengan anak laki-laki dan pria dewasa. Maskulinitas didefinisikan secara sosial dan diciptakan secara biologis, sedangkan feminitas merujuk pada sifat yang menunjukkan sifat keperempuanan seperti kelembutan, kesabaran, kebaikan, rawat, dan empati. Pengertian gender berbeda dengan pengertian jenis kelamin. Gender dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana individu yang lahir secara biologis sebagai laki-laki dan perempuan yang kemudian memperoleh pencirian sosial sebagai laki-laki dan perempuan melalui atribut-atribut maskulinitas dan feminitas yang sering didukung oleh nilai-nilai atau sistem dan simbol di masyarakat yang bersangkutan. Lebih singkatnya, gender dapat diartikan sebagai suatu konstruksi sosial atau seks menjadi peran dan perilaku sosial. Menurut ilmu sosiologi dan antropologi, gender itu sendiri adalah perilaku atau pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang sudah dikonstruksikan atau dibentuk di masyarakat tertentu dan pada masa tertentu pula. Slide. Pengaruh biologis terhadap seksualitas dan gender. Seksualitas diekspresikan melalui interaksi dan hubungan dengan individu dari jenis kelamin yang berbeda, yang mencakup pertama pikiran, pengalaman, pelajaran, ideal, nilai, fantasi, dan emosi. Seksualitas berhubungan dengan bagaimana seseorang merasa tentang diri mereka dan bagaimana mereka mengkomunikasikan perasaan tersebut kepada lawan jenis melalui tindakan yang dilakukannya seperti sentuhan, ciuman, pelukan, dan senggama seksual. Dan melalui perilaku yang lebih halus seperti isyarat gerakan tubuh, etiket, berpakaian, dan pembendaharaan kata. Next slide. Faktor yang mempengaruhi identitas gender. Yang pertama,
Yang pertama adalah kromosom seks, di mana kombinasi spesifik yang berada dalam gen kita, XX dan XY. Yang kedua, gonadal seks, yakni kelenjar seks yang berada dalam tubuh kita, berkembang 6 minggu setelah konsepsi. Yang ketiga adalah hormonal seks, yakni hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar seks. Hormon yang mempengaruhi anatomi seksual dan juga otak, seperti hipotalamus, IOA, beta nucleus of stria terminalis. Apa itu pengertian dari GRNH? Gonadotropin releasing hormone atau hormon GNRH adalah hormon yang berperan besar dalam menentukan kesuburan pria dan wanita. Pada masa anak-anak, kadar hormon ini sangat rendah. Hormon GNRH baru akan mulai meningkat setelah seseorang memasuki masa pubertas. Bagian otak bernama hipotalamus berperan memproduksi hormon GNRH. Saat beredar dalam pembuluh darah, hormon ini akan memicu pelepasan hormon dari kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari yang berukuran sebesar kacang polong dan terletak pada bagian bawah otak ini lalu melepaskan follicle stimulating hormone atau yang disebut dengan FSH dan luteinizing hormone atau LH. Selain dari hormon FSH, kelenjar pituitari melepaskan luteinizing hormone atau hormon luteinizing LH yang punya peran penting dalam reproduksi pria dan wanita. Hormon LH bekerjasama dengan hormon FSH untuk merangsang ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron pada wanita. Di samping itu, hormon reproduksi wanita ini memicu ovulasi atau pelepasan sel telur matang dari ovarium menuju rahim. Nah, hormon LH juga mampu merangsang sel Leydig pada testis untuk menghasilkan testosteron yang mempengaruhi produksi sperma sehat pada pria. Next slide. Gender dan peran gender. Gender merupakan karakteristik kepribadian seseorang yang dipengaruhi oleh peran gender yang dimilikinya dan dikelompokkan menjadi 4 klasifikasi, yaitu maskulin, feminin, androgini, dan tak terbedakan. Konsep gender dan peran gender merupakan 2 konsep yang berbeda. Gender merupakan istilah biologis. Orang-orang dilihat sebagai pria atau wanita tergantung dari organ-organ dan gen-gen jenis kelamin mereka. Peran gender merupakan istilah psikologis dan kultural. Diartikan sebagai perasaan subjektif seseorang mengenai kepriaan atau maleness atau kewanitaan atau femaleness. Next slide. Konsep gender. Gender role atau peran gender merupakan definisi atau preskripsi yang berakar pada kultur terhadap tingkah laku pria atau wanita. Gender identity atau identitas gender yaitu bagaimana seseorang mempersepsi dirinya sendiri dengan memperhatikan jenis kelamin dan peran gender, serta sex role ideologi atau ideologi peran-peran jenis kelamin, termasuk diantaranya stereotype gender. Sikap pemerintah dalam kaitan antara kedua jenis kelamin dan status-status relatifnya yang dikemukakan oleh Segel, Desenberry, dan Portiga dalam Watani tahun 2009. Selanjutnya, konsep peran dan gender. Maskulin adalah sifat yang dipercaya dan dibentuk oleh budaya sebagai ciri yang ideal bagi laki-laki. Misalnya, asertif dan dominan dianggap sebagai trait maskulin. Feminin merupakan ciri-ciri atau trait yang dipercaya dan dibentuk oleh budaya sebagai ideal bagi perempuan. Androgini adalah tingginya kehadiran karakteristik maskulin dan feminin yang diinginkan pada satu individu pada saat bersamaan. Individu yang androgini ini adalah seorang laki-laki yang asertif, sifat maskulin, dan mengasihi sifat feminin, atau seorang perempuan yang dominan, sifat maskulin, dan sensitif terhadap perasaan orang lain atau sifat feminin. Undifferentiated merupakan keadaan laki-laki atau perempuan dengan skor maskulinitas dan feminitas rendah, sehingga tidak muncul kecenderungan maskulinitas maupun sisi femininnya, atau yang sering disebut dengan tidak dapat didefinisikan. Sekian hasil dari presentasi kami. Jika ada kesalahan dalam bertutur kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Baik, kami telah menyelesaikan pemaparan materi kami mengenai The Biological of Sex and Gender. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengirimkan respon dan pertanyaan di kolom komentar. Kini berikan kami waktu 15 menit untuk mendiskusikan jawaban dan berdiskusi mengenai pertanyaan yang teman-teman sekalian kirimkan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.